Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, ide gila Denji berhasil menyelamatkan semua skuad khusus dari kematian. Denji membuat Iblis Eternity memohon untuk segera dihabisi, karena ia sudah tidak tahan dengan siksaan Denji yang memotong setiap bagian tubuh Iblis Eternity. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Dengan tubuh yang penuh darah dan juga fisik yang sangat lelah, skuad khusus akhirnya berhasil keluar dari hotel tersebut. Akhirnya Denji dan kawan-kawan bisa melihat dunia luar lagi setelah berhasil mengalahkan Iblis Eternity. Denji yang sudah berusaha dengan sangat keras merasa senang bukan main, karena akhirnya ia dapat mengumpulkan potongan daging iblis senapan untuk pertama kalinya. Namun tiba-tiba saja Denji langsung tak sadarkan diri. Untung saja Himeno dengan sigap menahan tubuh Denji sehingga ia tidak terjatuh. Denji tertidur setelah melalui pertarungan yang sangat panjang. Himeno pun merasa itu hal yang wajar, karena fisik Denji pasti terkuras habis di pertarungan tersebut. Kemudian ia membawa Denji dan juga Aki ke rumah sakit. Sementara Arai dan Kobeni diperintah Himeno untuk melaporkan apa yang sudah terjadi ke Pusat Biro Keamanan Publik. Kedua orang tersebut segera melaksanakan perintah. Mereka seperti tak menyangka bisa keluar hidup-hidup, karena ambang kematian sangat tipis saat terjebak di dalam hotel kemarin. Hari pun berlalu. Di sana, Aki bertanya mengenai rencana Himeno untuk melakukan pesta penyambutan anggota baru. Kemudian, Himeno menjelaskan jika ia belum pernah melakukan hal itu bersama. Menurutnya, pesta penyambutan bisa menjadi cara untuk melupakan masalah sambil saling mengenal dan membangun kerjasama tim. Arai dan Kobeni berencana keluar dari biro karena trauma dari kejadian kemarin. Selain itu, mereka juga merasa bersalah karena berniat membunuh Denji. Himeno mencoba membujuk Aki untuk melakukan pesta bersama. Namun Aki sebenarnya tahu itu semua hanyalah alasan Himeno supaya ia bisa pergi minum-minum. Aki mengatakannya sembari mengangkat serpihan dari dalam daging iblis. Walaupun ukurannya kecil, namun serpihan tersebut bisa memberikan kekuatan yang dahsyat bagi iblis yang memilikinya. Kemudian Aki mengatakan jika Himeno ingin mengadakan pesta tersebut, ia harus melakukannya pada minggu ini. Aki berkata jika ia harus keluar dan minum-minum, ia hanya mau melakukannya bersama Makima, dan Makima akan berangkat ke Kyoto minggu depan. Aki menjelaskan jika Makima kelihatannya ingin meminta bantuan karena sepertinya Denji dijadikan target oleh iblis. Jadi kalau mau pesta bersama, sebaiknya dilakukan pada minggu ini. Mendengar hal itu, Himeno menjadi penasaran sebenarnya Denji itu siapa. Karena iblis itu seperti mengenal Denji, dan untuk pertama kalinya, Himeno melihat makhluk seperti Denji. Namun yang paling aneh adalah seorang Makima yang sampai-sampai mengkhawatirkan kondisi Denji. Makima selalu berpindah-pindah, tapi akhir-akhir ini dia sering di Tokyo. Apakah itu karena ada Denji di sini? Mungkin dia tahu rahasia Denji. Sembari menghisap rokok surya, Aki dan Himeno menikmati setiap hisapannya. Kemudian mereka berencana mengajak Makima minum-minum dan bertanya tentang rahasia yang dimiliki Denji. Dan disinilah kita sekarang, di pesta penyambutan anggota baru skuad khusus Divisi 4. Kali ini semua anggota hadir untuk pesta bersama. Nampak wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Semua anggota nampak enjoy ditemani segelas ciu bekonang. Himeno berkata jika Makima mungkin akan sedikit terlambat. Sementara Kobeni sangat excited karena ini pertama kalinya dia makan banyak makanan enak. Kemudian kita diperkenalkan karakter baru bernama Madoka. Dia ingin nambah makanan, tapi Power yang memang rakus merasa jika semua karage adalah miliknya. Kemudian Aki bertanya pada Fushi, salah satu anggota skuad khusus.
Mereka berbincang-bincang layaknya basa-basi kantor. Di sisi lain, Denji merasa bingung karena ia tidak bisa membaca menu yang ada. Sementara Himeno masih tetap saja enjoy minum ciu bekonang tanpa memedulikan Denji. Setelah itu, Denji membisiki Himeno mengenai janjinya yang akan memberikan ciuman mesra. Kemudian Himeno menjawab jika ia sedikit malu jika melakukannya saat sadar. Jadi Himeno ingin melakukannya kalau dia sudah sedikit mabuk. Ia berkata akan memberikan ciuman yang dalam dan menyenangkan. Namun sebagai gantinya, Himeno meminta Denji memaafkan orang yang mencoba membunuhnya kemarin. Karena demi mendapatkan ciuman menyegarkan, Denji pun menjawab jika dia sudah sepenuhnya memaafkan semua orang. Kemudian seorang senior dengan tampang preman meminta Denji memperkenalkan diri. Ia ingin Denji memberitahukan nama, usia, dan iblis yang sudah dikontrak. Namun Aki mencegahnya membicarakan hal itu di tempat umum. Karena membicarakan iblis yang sudah dikontrak hanya bisa dikatakan kepada orang yang bisa dipercaya. Kemudian Himeno pun mencoba menenangkan Denji karena debat antar anggota semakin panas. Setelah itu Denji mulai memperkenalkan dirinya. Di sana semua orang sangat terkejut ketika mendengar bahwa Denji baru berusia 16 tahun. Sementara hobi yang dikatakan Denji adalah makan dan juga tidur. Setelah itu gantian Arai yang memperkenalkan diri. Ternyata ia mempunyai kontrak dengan iblis rubah. Denji yang merasa familiar kemudian diberikan penjelasan oleh Aki bahwa iblis rubah memiliki hubungan baik dengan manusia, sehingga dia memiliki banyak kontrak dengan pemburu iblis. Setelah itu gantian Kobeni yang mengenalkan diri. Malam itu Kobeni nampak sangat imut dengan setelan gaun hitam yang manis. Kobeni mengatakan jika usianya sudah 20 tahun, namun ia tidak mengatakan iblis yang ia kontrak. Selain itu, Kobeni menjadi tulang punggung dari 9 bersaudara. Himeno bertanya mengenai anggota baru Fushi, namun lelaki itu mengatakan jika anggota barunya baru mati kemarin. Mendengar itu, Himeno langsung mengoceh tidak jelas, yang berarti dia sudah mulai mabuk. Kobeni dan Arai yang mendengar ada pemburu iblis mati secepat itu menjadi sangat khawatir. Tapi itu memanglah resiko menjadi seorang pemburu iblis. Tapi tiba-tiba saja Himeno langsung memeluk erat Denji. Kemudian ia berkata jika Denji tidak akan mati karena ia ingin mendapatkan ciuman darinya. Sontak Denji merasa terkejut mendengar hal itu. Tetapi laki di sampingnya menjelaskan saat Himeno mabuk, ia berubah menjadi mesin ciuman. Artinya, selain para anggota baru, semua orang yang ada di sana sudah pernah dicium Himeno. Mendengar hal itu, Denji merasa sedikit aneh. Namun satu hal yang pasti, setelah berhasil memegang Oppai, hari ini Denji akan segera mendapatkan ciuman pertamanya. Sungguh karakter utama yang benar-benar beruntung. Namun baru saja membayangkan hal yang enak, tiba-tiba saja muncul Makima yang bertanya mengenai ciuman. Sontak Denji kaget karena Makima tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian Makima melepaskan mantelnya dan meminta maaf karena datang terlambat. Namun ia berkata akan membayar semuanya. Semua orang nampak antusias setelah kedatangan Makima, karena kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Setelah itu Makima bertanya apakah Denji akan mencium seseorang malam ini. Dengan wajah yang panik, Denji menjawab jika itu tidak mungkin. Kemudian gantian Himeno yang bertanya, apakah itu artinya Denji tidak mau menciumnya? Dengan wajah yang tidak kalah panik, Denji menjawab jika tentu saja dia mau melakukannya. Kali ini, Denji benar-benar terjebak di situasi yang sangat membagongkan. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Makima yang baru saja sampai langsung minum dan tambah segelas ciu bekonang lagi. Sementara Denji masih dipusingkan dengan situasi haremnya. Di satu sisi ia tidak ingin Makima melihatnya sedang berciuman dengan Himeno. Tapi di sisi lain, Denji juga ingin sekali mendapatkan ciuman mesra dari Himeno. Dengan otak cerdiknya, Denji langsung mengalihkan pembahasan dengan menanyakan pendapat Makima tentang dirinya yang baru saja mendapatkan potongan dari iblis senapan. Tentu saja Makima sudah mendengar itu dan langsung memuji Denji. Lalu Aki menambahi, jika sepertinya ada perkembangan mencurigakan dari para iblis yang mengincar Denji. Tanpa berbasa-basi, Aki langsung bertanya pada Makima tentang apa yang terjadi pada Denji. Namun sebelum menjawabnya, Makima menyeruput dulu ciu bekonang yang ada di tangannya. Ia berkata akan menjawab pertanyaan itu setelah ia cukup banyak minum.
Himeno pun memutuskan untuk bergabung dan menambah satu gelas lagi. Semua orang di sana benar-benar berpesta dengan makanan dan minuman yang asik. Sampai pada akhirnya satu persatu anggota mulai teler. Hanya menyisakan Makima yang nampak masih kuat dan juga Power yang masih sadar walaupun hampir mabuk. Ketika Power dan anggota yang lain sedang adu IQ kecerdasan, tiba-tiba saja Himeno mendekati Denji. Dan akhirnya hal itu terjadi juga. Denji mendapatkan ciuman pertamanya bersama Himeno. Makima nampak terkejut, sementara Denji malah menikmati setiap detik waktu yang berlalu. Denji benar-benar beruntung. Namun ia merasa tak enak karena ada Makima di sana. Namun masa bodoh, sebagai lelaki, Denji harus menikmati setiap momen yang terjadi. Malam itu, Denji baru merasakan kelembutan mencium seorang manusia. Rasanya lembut. Denji merasa apakah itu lidahnya, karena seperti ada sesuatu yang meleleh di mulutnya. Namun setelah Denji menyadari, ternyata itu adalah muntahan Himeno yang terlalu banyak minum. Sungguh keberuntungan yang sial. Himeno jackpot di waktu yang sangat tidak tepat. Semua orang sungguh jijik melihat pemandangan tersebut. Itu akan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Denji seumur hidupnya. Bahkan Power yang juga merupakan manusia iblis pun merasa jika itu adalah hal yang sangat buruk. Denji pun langsung segera pergi ke kamar mandi. Ia memuntahkan semua yang ada di perutnya. Sungguh adegan yang menjijikkan. Arai di sana untuk membantu Denji. Ia juga menggerutu karena seharusnya Himeno punya sedikit kontrol. Namun semua sudah terjadi. Dan kini gantian Denji yang mendapat jackpot. Arai berkata jika ia pintar dalam membantu orang muntah. Karena setiap ibunya pulang dalam keadaan mabuk, dialah yang selalu merawatnya. Di sana Arai berkata pada Denji jika dia iri dengan kemampuannya ketika berhadapan dengan iblis. Namun sekarang ini bukanlah situasi yang tepat untuk membahas hal tersebut. Persetan dengan rasa iri, karena Denji masih terus saja muntah-muntah di kloset toilet. Wajah Denji benar-benar sudah seperti orang yang kekurangan energi. Sungguh karakter utama yang malang. Singkat cerita, pesta pun usai. Mereka semua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Kobeni sangat senang karena semua makanannya ditraktir oleh Makima. Sementara Makima yang bertanya keberadaan Denji mendapati jawaban jika anak itu ternyata sudah pulang sembari membungkus Himeno yang dalam keadaan mabuk. Lalu disinilah kita. Dengan lampu yang sangat gelap, Denji masih belum bisa melupakan kejadian tadi. Denji mencari air untuk menyegarkan tenggorokannya. Namun yang terjadi, Himeno datang dan langsung melumat bibir Denji sembari mentransfer minuman yang tadi sempat ia minum. Kali ini dengan pakaian yang sedikit terbuka, Himeno hanya berduaan saja dengan Denji di rumahnya. Selain itu, Himeno duduk di atas Denji yang membuat Denji berpikir yang tidak-tidak. Di sana, Denji benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Namun Himeno tahu kalau sebenarnya Denji sangat menyukai Makima. Namun Himeno menyuruh Denji untuk menyerah saja, karena Aki juga mengincarnya. Karena masih mabuk, Himeno juga masih mengoceh tidak jelas dan bertanya kenapa Denji sangat menyukai Makima. Kemudian ia langsung tergeletak di samping Denji. Sembari menatap satu sama lain, Denji merasa sangat bingung apa yang harus dilakukannya saat berada di situasi yang membagongkan ini. Berduaan bersama seorang wanita mabuk yang menggodanya terus-terusan. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.